Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Nah, di part terakhir ini saya akan men-share bagaimana cara untuk membuat tulisan di website kita. Oke, langsung saja silakan kawan-kawan login ke halaman WordPress-nya. Kemudian sebelum kita membuat tulisan di halaman website kita, maka terlebih dahulu kita harus mengelompokkan tulisan yang akan kita buat atau disebut dengan kategoris. Jadi kita harus membuat kategorisnya dulu sebelum kita membuat tulisan di halaman website kita ini. Nah, untuk membuat kategoris itu silakan kawan-kawan perhatikan menu-menu yang telah kita buat di website kita. Kawan-kawan harus bisa membedakan mana tulisan yang hanya sekali diketik dan mana tulisan yang berulang kali ada beritanya. Nah, contoh di menu ini ya, sejarah berdiri ini hanya sekali diketik, visi dan misi itu juga hanya sekali saja diketik ya. Kemudian guru dan staf begitu juga hanya sekali saja diketik. Nah, di dalam contoh menu ini yang berulang kali akan keluar beritanya atau tulisannya itu adalah kegiatan belajar. Sehingga kawan-kawan harus membuat kategoris atau pengelompokan kegiatan belajar. Nah, tujuannya apa kategoris ini? Nah, begitu nanti orang mengklik website kita dan mengklik kegiatan belajar, maka nanti akan muncul semua berita-berita yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Nah, itulah dari tujuan dari kategoris. Dia mengelompokkan tulisan atau berita yang akan kita ketik di website sesuai dengan menu yang kita buat. Nah, untuk membuat kategoris sesuai dengan menu yang kita buat di sini ya, maka silakan kawan-kawan kembali ke tampilan WordPress. Kemudian silakan kawan-kawan ke menu post, kemudian klik kategoris. Setelah itu silakan kawan-kawan ketikkan di bawah add new kategori ini di kotak nav. Kita ketikkan kegiatan belajar. Kemudian langsung saja kita klik add new kategori. Maka akan muncul tampilannya di sini ya. Nah, kemudian setelah itu silakan kawan-kawan klik view. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya silakan kawan-kawan blok halaman websitenya, kemudian klik kanan, kemudian klik salin. Kemudian kita kembali ke tampilan dashboard WordPress. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik Appearance, kemudian klik menu, geser ke bawah. Nah, di kegiatan belajar kita klik tanda panah bawahnya, kemudian di URL ini silakan kawan-kawan pastikan. Sehingga nanti begitu diklik menu kegiatan belajar, maka yang muncul adalah berita tentang kegiatan belajar. Nah, setelah kita copy URL-nya, langsung kita klik save menu. Nah, kemudian di sini kita refresh. Kemudian kita klik kegiatan belajar. Nah, kalau diklik orang kegiatan belajar, maka di sini dia sudah muncul tampilannya ya. Nah, nanti di sini akan muncul semua berita tentang kegiatan belajar akan muncul di sini semuanya. Oke, setelah kita selesai membuat kategoris, maka lanjut kita akan membuat tulisan. Nah, untuk membuat postingan ataupun tulisan di website kita, silakan kawan-kawan ke menu post. Nah, di sini ada all post, ada add new. Nah, all post itu untuk melihat semua postingan ataupun tulisan yang pernah kita ketik. Kalau add new itu ya, setiap kita membuat tulisan baru atau postingan baru, silahkan kawan-kawan klik add new. Kali ini saya akan mengklik all post. Di sini ada tulisan bawaan ya dengan nama hello world. Ini akan saya hapus karena ini nanti mengganggu postingan kita ya. Langsung saja untuk menghapus tulisan yang pernah dibuat, kawan-kawan klik saja trash. Maka dia akan terbuang ya. Nah, karena saya mau membuat tulisan baru, maka saya pilih add new.
Nah, silakan kawan-kawan buat ya judulnya apa. Untuk judul huruf besar semua. Kemudian silakan kawan-kawan ketikkan beritanya di sini ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya, ini tulisannya seperti Microsoft Word ya. Oke, silakan kawan-kawan tuliskan beritanya di sini. Oke, setelah kita buat beritanya, untuk memasukkan gambar, kawan-kawan tinggal klik Add Media. Kemudian kembali kita klik Upload File. Kemudian kita klik Select File. Dan silakan kawan-kawan pilih di mana gambarnya kawan-kawan simpan. Nah, dalam hal ini saya ingin memasukkan gambar ini ya, sekaligus banyak gambarnya. Nah, untuk memilih gambar-gambar yang kita pilih secara acak seperti ini, pertama kawan-kawan klik dulu salah satu gambar, kemudian tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita klik gambar yang lainnya. Oke, setelah kita pilih gambar mana yang mau kita upload, kemudian kita klik open. Maka proses uploadnya akan berjalan. Nah, setelah selesai diupload, maka gambar yang tadi kita masukkan ini dia akan tercentang semua ya. Kawan-kawan tinggal masukkan insert to post. Nah, kalau seandainya gambar-gambar ini tidak tercentang, maka untuk memasukkan semua gambar ini, kawan-kawan tinggal klik gambarnya, kemudian tekan shift di keyboard, dan silakan klik gambar yang lainnya. Sehingga kita bisa memilih dari semua gambar yang ada di sini, kita bisa memilih gambar-gambar mana yang mau kita masukkan di Add Media ini. Nah, setelah kita mencentang semua gambar yang mau kita masukkan, kemudian kita klik Insert into Post. Nah, maka dia akan otomatis disusun sendiri oleh sistem ya. Nah, jika kawan-kawan ingin memasukkan video, kembali klik Add Media. Kemudian silakan kawan-kawan klik Insert from URL. Nah, kemudian silakan kawan-kawan masukkan URL-nya. Nah, kebetulan di sini ada video YouTube-nya. Oke, ini kita masukkan videonya. Kemudian kita kopikan halaman websitenya. Klik kanan, salin, dan kita pastikan di sini. Klik kanan, tempel. Kemudian selanjutnya kita klik Insert into Post. Maka secara otomatis dia akan diatur oleh sistem besar ukuran videonya. Nah, setelah dirasa cukup, masukkan gambar sudah, kemudian masukkan video sudah, maka kita kembali ke atas. Nah, di bagian Pack Layout untuk right sidebar ini, silakan kawan-kawan klik No Sidebar, dan kita geser ke bawah. Nah, di kategoris silakan kawan-kawan pilih tulisan yang kita buat ini dia masuk ke kategori mana. Nah, karena ini masuk bagian dari kegiatan belajar, maka saya centang kegiatan belajar. Nah, ini tadi fungsinya. Sebelum kita membuat tulisan, kita membuat kategori terlebih dahulu ya. Sehingga apa yang kita tulis di sini, kita bisa milih ini termasuk kategori apa. Nah, karena ini masuk ke bagian kegiatan belajar, maka saya centang kategorinya kegiatan belajar. Kemudian kita geser ke bawah lagi. Nah, di bawah ini adalah set feature image. Nah, set feature image ini untuk memasukkan sampul tulisan. Jadi dibiasakan setiap tulisan yang kita buat itu dibuat sampulnya. Sampulnya ini adalah berupa foto ya. Jadi sekarang kita akan masukkan sampul ataupun tampilan depan untuk tulisan ini. Nah, untuk memasukkan sampul ataupun gambar depan untuk tulisan ini, silakan kawan-kawan pilih Feature Image. Ini wajib di setiap tulisan yang kita buat. Kemudian kita klik Set Feature Image. Nah, silakan kawan-kawan pilih salah satu gambar yang mana mau dijadikan sampul tulisan kita. Kemudian kita klik Set Feature Image. Nah, setelah kita masukkan Set Feature Image, langsung saja kita kembali ke atas. Nah, selanjutnya kita klik Publish. Nah, untuk melihat tulisan yang kita buat, ya, silakan kawan-kawan klik di sini. Ya, ini adalah halaman webnya dari tulisan yang kita buat tadi. Kita klik saja.
maka dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tadi set feature image ya yang kita buat, maka dia akan menjadi sampul depan tulisan kita, baru masuk tulisannya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini gambar yang kita masukkan tadi, dan ini video yang kita masukkan tadi. Selanjutnya di tampilan depan kita klik refresh. Nah ini ya, nah ini feature image sampul dari tulisan kita. Dia akan otomatis muncul di sini. Kemudian di sini juga dia akan otomatis muncul ya. Nah kalau kawan-kawan sudah melihat video saya sebelumnya, di part sebelumnya, ini sudah kita bahas. Nah, jadi ini adalah slider tulisan. Nah, dia akan, begitu kita membuat tulisan baru, itu akan otomatis masuk di sini. Dan ini adalah tampilan dari semua tulisan yang kita buat. Nah, begitu kita membuat tulisan baru, maka dia akan otomatis juga muncul di sini. Nah, ini tadi set feature image ya. Jadi kalau tulisan yang kita buat tidak ada, kita buat set feature image, maka dia akan tampilannya kosong saja, kan jelek. Makanya harus kita kasih, istilahnya itu adalah sampul tulisan ya. Sehingga nanti setiap potongan tulisan yang kita buat, dia akan muncul sampulnya seperti ini. Nah, kemudian begitu kita klik kegiatan belajar ya. Nah, maka akan muncul ya tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau kita nulisnya banyak ya, kategoris kegiatan belajar ini tulisannya banyak, maka semua yang berkaitan dengan kategoris kegiatan belajar itu akan muncul semuanya di sini. Oke, baik. Kembali kita ke tampilan WordPress, kemudian kita ke tampilan dashboard. Ya. Nah, sekarang kembali kita ke post. Kita bahas dulu satu-satu menu postnya. Nah, ini tadi tulisan yang kita buat. Kalau kawan-kawan ingin mengedit tulisan yang telah kita buat, silakan kawan-kawan klik edit. Ya. Kemudian kalau kawan-kawan ingin menghapus tulisan yang telah kawan-kawan buat, silakan kawan-kawan klik trash. Kalau kita ingin menghapus beberapa tulisan, silakan kawan-kawan centang yang di sini. Nah, dicentang semua. Kemudian di sini kita pilih move to trash. Kemudian kita klik apply ya. Maka semua tulisan yang kita centang itu akan dihapus dari sini dan tidak akan diterbitkan lagi. Oke, sekarang kita akan membatasi tampilan tulisan kita ini yang ada di kategori kegiatan belajar ya. Nah, kalau kita lihat di kategori kegiatan belajar ini, tulisan kita ditampilkan secara keseluruhan, dan ini akan kita potong sampai di sini saja tulisannya. Kenapa dipotong? Agar nanti ketika tulisan tentang kegiatan belajar ini banyak, maka scrollnya itu tidak panjang ke bawah ya. Jadi kita akan menampilkan sebagian dari isi berita. Saat diklik beritanya, maka baru nampil berita secara keseluruhan. Nah, untuk memotong postingan kita, maka silakan kawan-kawan kembali ke tampilan WordPress, kemudian kita ke post, kemudian klik all post. Selanjutnya silakan kawan-kawan cari tulisan yang mau kita edit. Nah, kali ini kita akan mengedit tulisan ini. Kemudian kita klik edit saja. Selanjutnya silakan kawan-kawan letakkan kursor di mana mau kawan-kawan potong tulisannya. Nah, saya akan memotong tulisan di sini. Maka saya letakkan kursor di sini. Kemudian saya tekan enter sekali. Nah, selanjutnya silakan kawan-kawan klik tanda ini ya. Nah, kita klik. Maka dia akan ada garis seperti ini ya. Artinya nanti tulisan kita akan nampil sampai sebatas ini ya. Oke, setelah itu silakan kawan-kawan klik update. Maka langsung saja kita refresh. Nah, ini terpotong ya beritanya ya. Nah, ya sesuai dengan batas yang kita kasih garis tadi. Nah, kalau tadi awalnya dia ditampilkan semua, sekarang sudah mulai terpotong. Nah, jadi begitu kita klik judul beritanya, baru dia menampilkan berita secara keseluruhan.
Oke ya, itu tadi cara untuk memotong berita yang telah kita buat. Oke, sekarang kita akan membuat tulisan dengan menggunakan template yang disediakan oleh Divi. Nah, kalau di sini kita lihat tulisannya itu biasa ya, tidak ada background apa-apa dan simple. Nah, kali ini kita akan membuat tulisan ini menggunakan template yang disediakan oleh Divi sendiri. Sambil kita belajar bagaimana cara memasukkan link dari tulisan yang kita buat ke dalam teks yang ada di menu ini. Nah, kali ini saya akan membuat tulisan tentang sejarah berdiri TKAH. Oke, langsung saja kita ke menu post, kemudian kita klik alt post, selanjutnya kita klik add new, kemudian kita ketikkan judulnya. Setelah itu langsung saja kita klik use the Divi builder, kemudian kita klik start building. Nah, jika muncul seperti ini kita klik close saja dulu, kemudian langsung saja kita klik build on the front end, kemudian kita klik start building. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik titik 3 di bawah, kemudian kita klik tanda plus hijau, kemudian saya pilih yang satu kolom saja. Nah, di sini saya pilih teks, karena saya akan memasukkan teksnya terlebih dahulu. Nah, silakan kawan-kawan ketikkan teksnya di sini. Nah, berhubung saya sudah mengetikkan teksnya, maka saya tinggal copy paste saja. Oke, saya pilih justify ya, biar rata kanan kiri. Kemudian kita klik centang. Oke, setelah teks dimasukkan, di bawah teks ini saya akan memasukkan gambar ya. Maka saya klik centang biru. Kemudian saya pilih regular. Kembali saya pilih yang 3 kolom ya, karena saya ingin memasukkan gambar 3 buah. Jadi kotak yang tambah yang pertama kita cari image, kemudian ini kita hapus, kemudian kita klik add image, kita masukkan gambar pertama, akan muncul ya, kemudian centang. Selanjutnya begitu juga tanda plus yang kedua, kita cari image, gambar ini kita hapus, klik tong sampah, kemudian add image, pilih gambar yang kedua, upload an image. Itu juga gambar plus yang ketiga, kita cari image, ini kita hapus, add image, kita pilih gambar ketiga. Nah, jadi sudah ada masuk 3 gambar di sini ya. Nah, setelah 3 gambar ini masuk, kembali di bawahnya nih kita klik tanda plus biru, regular. Kembali saya akan memasukkan teks, kita pilih saja yang satu kolom, kemudian ketik teks ya. Saya akan memasukkan teks kembali, saya pilih yang 2 paragraf ya. Kemudian kita pilih ini yang justify, kemudian kita klik centang. Nah, setelah teks ini kita masukkan, kembali saya ingin memasukkan slider gambar. Anggap aja lah postingan ini banyak gambarnya ya, jadi kita mau masukkan sela-sela teks itu ada gambarnya. Nah, di bawah teks ini kembali saya akan memasukkan slider gambarnya. Jadi saya klik lagi plus biru, regular, yang satu kolom, kemudian saya pilih slide. Nah, ini slider saya pilih. Jadi kita anggap aja ini tulisan ini banyak gambarnya ya. Nah, untuk masukkan slider, kita klik dulu gambar gerigi yang di sini, kita hilangkan teksnya ya. Ini kita hilangkan teksnya, klik here, kita hilangkan. Ini kita hilangkan teksnya, kemudian kita ke background,
kita klik yang ini, kemudian kita add image background. Nah, oke, saya kembali klik yang ini, centang, geser ke atas, kita pilih slider yang kedua, teks, hilangkan teksnya, nah kemudian kembali ke background. Oke, centang, kembali ke atas. Nah, karena gambarnya 3 ya, anggaplah gambarnya 3 yang mau kita masukkan, kita tambah add new slide, langsung ke teks, kita hilangkan teksnya. Oke, kita pilih gambarnya, centang, langsung kita ke desain, geser ke bawah ke animasi, pilih animasinya, kemudian geser ke bawah, automatic animation on kan, ini kita buat 5000, kemudian ini kita on kan, kemudian kita centang ya. Nah, kemudian kita besarkan tampilan slidernya ini, letakkan mouse di sini. Nah, muncul tanda seperti itu, kita klik tahan, geser ke bawah. Ya, jadi TKA itu awalnya rumah sederhana seperti ini ya. Nah, setelah kita masukkan slider, kembali di bawah akan saya masukkan kembali teks. Maka kita klik kembali plus birunya, kemudian regular, pilih lagi yang satu kolom, kita ketikkan teks ya, kemudian kita select teksnya sampai terakhir. Oke, setelah itu kita klik centang. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini bentuk tulisannya ya. Nah, jadi silakan kawan-kawan modifikasi ya tulisannya sesuai dengan selera kawan-kawan masing-masing ya. Nah, kalau teks ini mau kita kasih background, maka kita atur di yang biru ya. Kita klik, kita kasih backgroundnya itu warna saja ya. Kalau warnanya kurang, kita klik yang ini, akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan kawan-kawan atur kecerahannya ya. Makin ke atas makin cerah. Oke, ya sudah centang. Kemudian ini gitu juga ya, mau kasih background boleh, silahkan kita kasih background. Munculkan dulu satu warna, kemudian centang, pilih yang ini, tarik background warnanya. Oke, ini gitu juga ya, mau kasih background juga boleh. Nah, backgroundnya gambar juga boleh ya, kita add background image. Nah, kita cari background yang cerah nih, centang. Oke ya. Nah, jadi tidak hanya warna, gambar juga boleh jadi background tulisan ya. Nah, ini kan tulisannya kurang nampak nih. Oke, kita setting tulisannya ya. Nah, di sini ya, ini kawan-kawan bisa juga ganti warna teksnya. Oke, kita blok dulu teksnya, kemudian di sini kita pilih warna color teks, nah, berubah jadi biru ya. Mau di bold juga boleh ya, jadi lebih jelas. Oke ya, kemudian centang. Nah, ini gitu juga, kalau mau dikasih background juga boleh ya, kasih background. Mari kita kasih background gambar juga boleh, cari gambar yang cerah, kemudian kita centang. Nah, ini teksnya kita klik gerigi yang di tempat yang abu-abu ya.
Kita blok dulu teksnya, dan kita kasih warna, kita tebalkan. Oke, ya. Nah, jadi silakan kawan-kawan berkreasi dengan kreasinya masing-masing untuk menampilkan ataupun membuat tulisan kita ini supaya lebih menarik lagi. Nah, jika sudah kita buat ya, kemudian silakan kawan-kawan klik publish, kemudian kita klik save. Oke, jika sudah berubah jadi centang, kita kembali ke dashboard dan kembali ke post. Nah, kemudian kita kembali ke tulisan yang terakhir kita buat, yaitu tadi sejarah berdiri TKAH. Kita klik edit. Nah, ada hal-hal yang harus kita buat dulu ya. Nah, ini di pack layout right sidebar ini kita buat no sidebar. Oke, kemudian jangan lupa kita kasih sampul di set feature image. Silahkan dipilih sampulnya, kemudian set feature image. Setelah itu kita geser ke atas, langsung kita klik update. Nah, ini ada linknya ya, langsung saja kita klik linknya. Untuk melihat hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini. Oke, jadi dia tampilnya lebih berwarna, tidak simple ya, walaupun ini masih saya buat sangat simple. Oke, sekarang kita akan memasukkan linknya ini ke teks sejarah berdiri ini. Nah, kalau kita klik sejarah berdiri ini kan dia nggak bisa diklik. Nah, dia masih kosong linknya ya. Jadi kita akan masukkan linknya ini ke teks sejarah berdiri. Oke, caranya tinggal kawan-kawan blok saja halaman webnya, kemudian klik kanan, salin atau copy. Kita kembali ke TKAH, kemudian ke menu. Nah, di sejarah berdiri silakan klik tanda panah bawah, kemudian pastikan di kotak URL. Klik kanan, tempel atau paste. Selanjutnya kita klik save. Kalau di sini kita klik home, kemudian kita klik profil sekolah, kemudian kita klik sejarah berdiri, maka dia akan terbuka halaman sejarah berdiri. Oke ya, itu tadi untuk merancang tulisan menggunakan tema yang disediakan oleh Divi dan memasukkan link tulisannya ke teks menu yang ada di sini ya. Oke, sekian dulu tutorial kita hari ini. Mudah-mudahan tutorial kita ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua, sehingga nanti kawan-kawan bisa membuat web yang lebih baik dari ini. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.